Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatur Rahim dari program Studi Ilmu Hadis. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana caranya kita menggunakan software hadis. Yang pertama, Maktabah Syamilah, dan yang kedua adalah Jawami Al-Kalim. Perlu kita ketahui secara garis besar, dua aplikasi ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama ya. Yang pertama untuk melakukan penelusuran hadis, yang kedua untuk melakukan takhrij hadis. Dan juga nanti di Jawami Al-Kalim bisa juga kita mencari informasi biografi daripada perawi-perawi hadis tersebut. Oke, langsung saja kita ke Maktabah Syamilah. Kurang lebih nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal cari icon yang bergambar kaca pembesar ini untuk mencari hadisnya ya. Oke, bagaimana cara kita mencari hadis? Pertama kita menentukan kitab hadis primer yang menjadi sumber rujukan kita. Di sini karena saya sudah melakukan pengelompokan kutubut tis'ah dan kutubus sitah, jadi tinggal kita checklist aja. Kalau mau cari manual pun bisa di sini. Kita tinggal cari aja, kita ketik Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Di sini pun juga bisa, nanti tinggal diklik ulumul hadis gitu, atau kutubus sunnah juga bisa. Oke, langsung aja. Di sini ini adalah kolom untuk melakukan untuk kita naruh lafaz hadis yang akan kita cari. Adapun lafaz hadis yang akan kita cari itu adalah hadis yang ini, nomor 15, karena kebetulan saya nomor asal 15 ya dalam mata kuliah ini. Kita blok 1 atau 2 kalimat ya, kalau bisa ya minimal 2 kalimat untuk kita melakukan untuk kita ambil kata kuncinya ya. Kita copy, Ctrl C, lalu tinggal kita paste aja di sini. Situ. Saya menggunakan kalimat aslamati imro'atun. Kita cari yang lambang kaca pembesar itu ya. Nah, nanti di sini munculnya teman-teman hasil daripada takhrij hadis tersebut. Gitu. Nah, di sini ada 3 nih, ada 3. Yang pertama dari Musnad Ahmad, kedua Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud. Tapi ini kita harus melakukan seleksi terlebih dahulu, apakah 3-tiganya ini adalah benar teks hadis yang akan kita takhrij. Selanjutnya bagaimana cara kita melakukan seleksinya, yaitu kita samakan dengan teks hadis utama yang menjadi rujukan kita. Tadi di Word itu apa lafaznya? Aslamati imratun ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajat. Apakah di sini sama? Ya. Ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajat. Kita cek dari awal sampai akhir. Jika hadis ini sama dengan teks hadis sumbernya, dengan teks hadis rujukan kita, nah inilah yang kita ambil. Kalau yang kedua ini tidak sama, karena setelahnya sauda uliba adil arabi. Kalau teks hadis rujukan kita aslamati imro'atun ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teks hadis ini tidak bisa kita ambil untuk ditakhrij. Selanjutnya yang ketiga, nah ini lafaznya sama, aslamati imro'atun ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatazawwajat. Jadi bisa kita simpulkan dari teks hadis tersebut ada 2 hasil takhrijnya. Yang pertama dalam kitab Musnad Ahmad, dan yang kedua dalam kitab Sunan Abi Dawud. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mencari informasi biografi dari masing-masing perawi. Di sini ada hadatsana Zubair wa Aswad bin Amir qala hadatsana Israil. Ini adalah nama-nama perawinya teman-teman. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan mencari informasi biografi daripada perawi tersebut, kita masuk ke aplikasi Jawami Al-Kalim. Kita close dulu ya biar lebih enak. Jadi nanti tampilan awalnya seperti ini. Kita buka Jawami Al-Kalim. Ini tinggal muafik aja. Oke, langsung kita ke icon bahas ya.
langsung bisa kita masukkan di sini. Lafaznya kurang lebih sama kayak tadi di Maktabah Syamilah. Kita paste terus kita copy ke sini, kita enter. Nah, nanti di sini banyak juga hasil takhrij daripada hadis tersebut. Karena tadi di maktabah kita menemukan dari kitab Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad, jadi kita pakai yang sama aja ya, dari Musnad Ahmad. Nah, di sini banyak nih nama-nama perawinya yang berwarna merah. Lah, terus gimana caranya kita mau cari informasi biografinya? Kita tinggal klik aja namanya. Misalkan kita klik Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Nah, di sini adalah ta'rif am. Ta'rif am itu adalah ini, informasi secara umum mengenai Ibnu Abbas. Nama rawinya, kunyahnya Ibnu Abbas siapa, ismu syuhra itu adalah nama yang masyhur ya. Beliau dikenal dengan Abdullah bin Abbas al-Qurshi. Di sini juga ada mazhabnya. Nanti kalau misalkan ada, kalau di sini tidak tertulis ya, ada sanah wafat, ada tanggal wafat, ada tahun milad, tahun wafat dan tahun milad, lakopnya siapa, lakopnya apa, tinggal di mana, negeri wafatnya di mana. Jadi ini informasi secara umum mengenai Ibnu Abbas. Selanjutnya di dalam Jawami Al-Kalim ini kita bisa melihat siapa saja guru-gurunya. Nah, tinggal kita klik aja ikon yang di sini yang asyuyuh berarti guru-gurunya Ibnu Abbas siapa aja. Ada Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, Usamah bin Zaid Al-Kalbi dan lain sebagainya. Dan di sini adalah ada syuyuh, jumlah guru keseluruhan daripada Ibnu Abbas adalah 89 guru. Ini adalah nama-nama gurunya sampai bawah ya. Selanjutnya kita juga bisa melihat siapa saja murid-muridnya Ibnu Abbas. Di sini tinggal kita klik At-Talamid ya. At-Talamid itu adalah murid-murid. Pertama ada Abu Hasan Maula, ada Abu Mughirah, Abu Bakar bin Abi Malikah dan lain sebagainya. Dan jumlah murid daripada Ibnu Abbas itu ada 593 murid. Beliau memiliki 593 murid. Selanjutnya kita juga bisa melihat jarh wa ta'dil, komentar para ulama terkait Ibnu Abbas. Yang pertama Abu Hatim bin Hibban Al-Basti itu mengatakan zikruhu fi siqat wa qala tuwafa an-nabi wa huwa ibnu arba asyarata sanah dan lain sebagainya. Ada Ibnu Hatim, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Zahabi memberikan komentar terhadap Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap Ibnu Abbas, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada Tahdzibul Kamal. Ini kita bisa cari di Maktabah Syamilah juga. Nanti kurang lebih caranya sama seperti tadi. Tahdzibul Kamal apakah di Maktabah Syamilah sama dengan di Jawami? Nah, itu bisa kita cocokkan saja. Selanjutnya cara mencari syarah hadis ya, kita balik lagi ke Maktabah Syamilah. Kita kembali lagi ke Maktabah Syamilah. Ini dengan lafaz yang sama, tapi kita menggunakan kitab yang berbeda. Kita ganti dulu, kita hapus di sini. Nah, di sini ada banyak nih, ada akidah, al-farq warudud, ada tafsir. Nah, ini kita centang aja yang syuruhul hadis. Jadi di maktabah ini tidak hanya kita bisa mencari hadis, tapi kita juga bisa mencari ulumul Quran, tafsir, tajwid, usul fikih dan mantik dan lain sebagainya, banyak ya. Tapi fokus kita di sini di hadis aja. Oke. Udah, kita masukin kata kuncinya tadi yang aslamat imro'atun, langsung aja kita cari karena di sini udah syuruhul hadis ya, banyak nanti. Nah, nanti di sini muncul banyak sekali referensi syarah hadis daripada teks hadis tersebut ya. Qala aslam mati imro'atun Allah ya Rasulullah. Nah, ini adalah syarah hadis daripada hadis tersebut. Ditemukan dalam kitab At-Tamhid, Al-Istadrak dan lain sebagainya, banyak. Ini juga kiranya bisa membantu teman-teman dalam melakukan penelitian atau hanya sekedar belajar slogan di pesantren. Software ini sangat membantu ya untuk pembelajaran kita.
terutama di program studi ilmu hadis. Selanjutnya, cara mencari gharibul hadis. Oke. Dalam satu hadis itu terkadang ada satu kalimat yang gharib, yang aneh, atau yang lafaznya itu jarang ditemukan. Ya aneh lah intinya. Bagaimana caranya? Kita klik lagi. Coba, karena di setiap hadis itu tidak semuanya memiliki kalimat yang janggal. Ada memang hadis yang tidak ada gharibnya dan lain sebagainya. Kita klik aja di sini. Kita cari kitab Gharib al-Hadis. Gharib. Nah, ini ada Gharib al-Hadis. Kita centang aja tulisan Gharib al-Hadis. Ada banyak ya. Ini saya ngambil 3 aja. Tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan bagaimana? Coba kita cari menggunakan kata kunci yang lain. Kita cari menggunakan kata kunci yang lain. Kalau tadi asal mati imro'atun tidak kita temukan, coba kita gunakan kata yang kira-kira gharib, fantaza'aha ya. Oke, tidak ditemukan. Kalau kita udah memasukkan beberapa kalimat dan ternyata tidak ditemukan gharibnya, bisa kita simpulkan bahwa dalam teks hadis ini tidak ada lafaz yang janggal. Selanjutnya, bagaimana cara kita mau mencari asbabul wurud? Sama caranya. Yang pertama, klik icon yang kaca pembesar tadi, kita ganti kitabnya, kita cari asbab al-wurud, asbab wurud, asbab urut. Nah, pertama ada kitab Al-Lumah dan Al-Bayan wa Ta'rif. Pertama, apakah ada di sini? Fantaza'aha, tidak ada. Coba kita gunakan kalimat aslamati imro'atun yang tadi. Tidak ada. Jadi kalau sudah kita masukkan beberapa kata kunci dan ternyata tidak ada asbab urutnya dan tidak ada gharibnya, maka bisa kita simpulkan ya hadis ini tidak ada gharib dan tidak ditemukan asbab urutnya, seperti itu. Ya, mungkin cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun salahnya dari saya, yang benar dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.